wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Ramadhani, calon guru negara angkatan 11 dari Kota Payakumbuh, berasal dari SMP IT Alfat Payakumbuh. Akan melakukan pembicaraan pra-observasi dengan Ustazah Denia Evolusi. Beliau mengajar mapel kimia kelas 10. Nah, baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan wawancara atau pra-observasi terkait tentang kegiatan pembelajaran yang akan Ustazah lakukan pada kelas. Nah, tujuan dari pembicaraan ini untuk mengetahui dan mengevaluasi kegiatan atau proses pembelajaran yang akan Ustazah lakukan di kelas. Nah, jadi pada sesi ini ada beberapa poin yang akan Ana tanyakan kepada Ustazah. Yang pertama itu, Zah, apa tujuan pembelajaran yang akan Ustazah raih nantinya pada proses pembelajaran? Baik, terima kasih. Mungkin untuk nanti saya akan mengajar materi sistem periode unsur di kelas 10. Jadi tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh peserta didik yang pertama agar peserta didik memahami penggolongan dari unsur-unsur yang ada. Kemudian peserta didik bisa mengelompokkan unsur-unsur yang mempunyai sifat yang sama. Berarti nanti akan ada dua tujuan pembelajaran yang akan Ustazah capai. Nah, untuk segi pengembangan diri, apa kira-kira yang akan dikembangkan nanti itu? Mungkin dalam rencana Ana ya, mungkin nanti kita akan membentuk tim berkelompok untuk siswa. Jadi ada beberapa siswa nanti yang akan dipilih secara acak untuk tampil ke depan. Tujuannya adalah untuk mengembangkan sikap kolaborasinya, kemudian kerjasama antar siswanya juga terjaga dengan baik. Dan diharapkan nanti ada peserta lain yang ikut aktif dalam memberikan umpan balik, sehingga pemahamannya merata untuk semua peserta. Berarti kalau anak tarik kesimpulan, mungkin Ustazah lebih mendominankan kepada keterampilannya, kemampuan mereka berkolaborasi, dan ada juga kepentingan. Nah, kalau dari segi rancangan pembelajaran, kira-kira apa rancangan Ustazah yang akan Ustazah terapkan nantinya di kelas? Ini dalam perencanaannya mungkin karena di jamnya itu jam 5.06, di jam-jam rawan anak tidur ya. Jadi di bagian pertama mungkin saya akan berikan seperti ice breaking untuk menghidupkan suasana yang lebih semangat, kemudian ditampilkan dengan pembelajaran menggunakan infocus materi media pengajarannya. Terus nanti anak berkelompok disuruh mengerjakan kuisis, berarti tentang menguji pemahaman siswa itu dengan menggunakan aplikasi. Berarti rancangan pembelajarannya nanti ada yang berkelompok, bahkan ada mandirinya. Jadi di sana itu bakalan ada diferensiasi konsepnya saya. Nah, tapi kalau saya tarik kesimpulan, Ustazah menggunakan presentasi ya. Iya. Nah, media yang dipakai tadi adalah kuisis. Nah, kalau begitu, Zah, dari rancangan Ustazah itu kira-kira kapan jadwal Ustazah akan melakukannya? Mungkin dalam minggu ini di hari Jumat sekitar jam ke-5 sampai jam ke-5 dan ke-6, makanya tadi bilang menyediakan SPK di jam-jam yang mendekati siang itu ya. Tapi untuk SPK mungkin terkadang dilihat situasi juga ya, karena mungkin kalau seandainya waktunya cukup nanti dikasih SPK yang di awal. Jadi kalau saya lihat rancangan Ustazah udah tergambar dari awalnya sampai akhirnya juga udah dari speakingnya, medianya. Tapi kita nggak tahu juga nanti kayak mana di lapangannya. Iya, karena berbeda ya. Karena berbeda. Kalau untuk dari hasil pembicaraan kita hari ini, kira-kira apa yang sudah temukan atau apa yang sudah dapatkan dari teman-teman? Mungkin dari kegiatan seperti ini berarti perlunya seorang guru itu mempersiapkan bahan ajarnya. Jadi seorang guru itu sebelum masuk ke kelas dia harus buat persiapan untuk anak didik itu seperti apa. Jadi menyiapkan berbagai metode. Kalau nanti ketemu seperti ini, ini metodenya. Jadi lebih banyak persiapan. Dan tidak terlepas dari materi, gurunya harus memahami materi. Berarti yang lebih mempersiapkan diri untuk pembelajaran kedepannya, berarti ya, Zah, ya. Baiklah, mungkin untuk sesi pra-observasinya kita cukupkan sampai di sini. Sampai ketemu Ustazah pada Jumat jam 5.06 untuk kegiatan observasinya. Terima kasih banyak Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya
Amin. Kelas 10 siapa yang belajar hari ini? Alama. Aisyah Rama. Kemana Aisyah Rama? Terus siapa lagi? Kira-kira tentang apa? Siapa yang tahu? Struktur atom dan periode. Struktur atom dan sistem periode unsur. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai ini, benar? Apa tujuan kita mempelajari tentang struktur atom? Atom itu sebenarnya apa? Partikel kecil yang menyusul benda. Itu namanya atom. Sedangkan pada makhluk hidup kita namakan dengan sel. Apa tujuan kita mempelajari atom struktur atom ini? Mudah mempelajari tentang suatu atom ya. Jadi atom itu tersusun dalam sistem periodik yang kemarin sudah bilang. Ada yang mau sistem periodik? Ada. Sudah dihafal? Belum ada. Yang udah ada. Nah, jadi nanti kita selama 3 minggu ke depan kita akan menghafal ini ya. Jadi di belakangnya ada cara cepat menghafal. Contoh golongan 1A. Iya boleh. Atau boleh Hailina kalau libur cinta suci Freddy gitu ya. Besok minggu cari Sri bawa Raul dan seterusnya. Jadi nanti tujuannya atom ini susun seperti ini agar memudahkan untuk mengenali atom. Sama kayak kita di supermarket. Kalau kita ke supermarket maka nanti ada samponya susun rapi, ada sabunnya, ada hand body. Apa gunanya? Biar Mudah mencarinya. Begitu juga dengan atom. Jadi sekarang kita akan belajar struktur atom dan sistem periodik unsur. Atom adalah bagian terkecil yang bisa tersusun dari api, air, dan udara di sana ya. Kemudian teori demokratis ini dia berkembang terus sampai ke teori berikutnya. Ada bapak yang namanya John Dalton. Nah, apa yang dibicarakan oleh John Dalton ini? atom yang menyusun suatu unsur yang sama, sifatnya sama, sedangkan atom dari unsur yang berbeda, sifatnya berbeda. Senyawa tersusun dari atom-atom dari 2 atau lebih unsur dengan varian tetap. Reaksi kimia terjadi karena penataan ulang atom-atom untuk susun baru yang berbeda dari susunan sebelumnya. Nah, jadi apa intinya? Unsur terdiri dari partikel kecil yang dapat dibagi. Itu dinamakan dengan atom. Jadi atau kita singkat dengan elektron valensinya nanti. Siapa yang nggak paham kenapa ada kakak 1? Bisa dipahami semuanya? Gimana Sarah? Atau kita coba dengan contoh berikut ya.
saya Sri Ramadhani. Pada saat ini kita akan melakukan pasca observasi bersama dengan Ustazah Hadini Etilusi dan ditemani oleh PP saya yaitu Ibu Nuri Hayati. Nah, kita akan masuk sesi pasca observasi ya Bu ya. Sebelumnya kan Ibu sudah melakukan, kita udah masuk ke tahap observasi, saya juga udah melihat gimana proses Ibu melakukan pembelajaran. Nah, mungkin kita ingat kembali lah dulu ya Bu ya. Kemarin itu tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai itu apa ya Bu ya? Terima kasih Bu Sri. Yang waktu pelajaran kimia kelas 10 tentang materi sistem periode unsur. Jadi tujuannya bagaimana siswa ini memahami tentang unsur-unsur yang ada di dalam. Kemudian bisa mengelompokkan unsur-unsur yang mempunyai Dari waktu pembelajaran. Kalau dari tujuan itu apakah sudah tercapai Bu? Sekitar mungkin 80% juga ya. Kalau Ibu mengatakan 80% itu Ibu dari apanya Ibu lihat atau indikator tercapainya seperti apa? Yang pertama itu kan dilakukan kayak penilaian dengan siswa. Kemarin itu kami melakukan menggunakan kuis dan tanya jawab. Ada beberapa siswa yang alhamdulillah dia bisa menjawab semua pertanyaan dan ada beberapa siswa yang perlu pendampingan. Jadi mungkin untuk yang siswa yang sudah bisa dia bisa mengisinya. Untuk yang belum kita lakukan kemarin itu sesi pembekalan untuk Jadi pencapaiannya dilihat dari anak itu paham tentang pengelompokan ataupun ya. Yang Ibu lakukan di aplikasi kemarin itu apa yang sudah baik yang menurut Ibu lakukan? Yang sudah baik? Yang pertama itu membuat pelajaran yang menyenangkan. Sekarang itu zaman teknologi, jadi kita harus menggunakan teknologi itu ibarat karena teknologi itu ibarat pisau dua ya. Kalau kita gunakan dengan sisi yang positif maka ada bermanfaat. Kalau disalahgunakan maka salah pelahan ya. Jadi di bulan kemarin itu alhamdulillah sudah menerapkan berbagai teknologi dalam pengajaran, mulai dari pembuatan presentasi dengan Canva, kemudian menggunakan aplikasi Quiz. Sebenarnya ada juga tentang ice breaking dan beberapa pertanyaan di workshop. Cuma karena waktu yang enggak mencukupi, jadi ada beberapa yang tidak terpegang seperti ice breaking dan workshopnya. Jadi Ibu sudah mengusahakan pembelajarannya sesuai dengan kode alam dan kode norma gitu ya. Nah, tadi Ibu ada bilang kekurangan Ibu tadi yaitu mungkin dari segi waktu. Mungkin ada solusinya menurut Ibu mungkin tentang kekurangan tadi? Mungkin kalau untuk dari segi waktu berarti kita buat kayak manajemen waktu lagi kan. Jadi memang benar-benar dirinci kalau 5 menit pertama tuh harus seperti ini dulu. Karena kita melihat situasi di kelas orang seperti ini, kadang ada beberapa yang terlupa gitu. Jadi sebaiknya kita punya notulen atau notula. Jadi sebaiknya tidak bagus kita catat. Misalkan ini kita mengerjain ini dulu. Berikutnya ngapain lagi ya? Karena kayak kemarin kita lupa habis ini ngapain lagi ya? Jadi sebaiknya kita buat catatan untuk pengingat aja di detik ini, di menit ini kita lakukan. Dengan berikutnya Berarti walaupun sudah Ibu rancang misalkan modulnya ada juga yang terlupa ya Bu ya. Terus dari Ibu bikinlah catatan kecil supaya sesuai dengan apa yang sudah dirancang oleh Ibu. Dari segi pengembangan diri Bu, kalau sebelumnya kan Ibu bilang pengembangan dirinya yaitu tentang keterampilan berkomunikasi anak sama kita. Untuk kedepannya mungkin apa yang mau jadi dikembangkan? Mungkin untuk kedepannya lebih ke kemampuan bersama siswa, kemudian skillnya mungkin itu insya Allah akan dicobakan teori yang ada diaplikasikan dalam prakteknya. Jadi nanti kan kelihatan apakah teori seperti ini benar dengan prakteknya. Jadi kedepannya Ibu akan bikin sebuah proyek gitu ya. Apalagi materinya kimia, pasti mau sekali proyeknya Bu. Kemudian Bu, apa kira-kira tindak lanjut yang akan Ibu lakukan ke depannya? Mungkin rancangan Ibu ke depannya seperti apa? Tadi kan bikin proyek, apalagi mungkin untuk karena
materinya lebih banyak praktek. Jadi mungkin di sesi pertamanya untuk besok itu akan dilakukan anak-anak disuruh mencari bahan yang akan mereka jadikan proyeknya. Setelah itu mereka dipinjamkan nanti kayak buku komputer, kemudian mereka berkelompok dan baru melakukan. Semuanya sudah Ibu rancang dan alhamdulillah sudah berjalan ya Ibu ya sesuai dengan rancangan Ibu. Mungkin dari segi observasi dari sayanya, kalau menurut saya pembelajaran Ibu sudah sesuai dengan rancangan Ibu yang dilakukan dari awal, dari kegiatan pendahuluan, kegiatan penutupnya. Dan yang seperti Ibu bilang, Ibu merancang baking tapi tidak terlaksana mungkin ya Bu ya. Karena saya lihat di pembelajaran Ibu anak-anak sudah cukup menyenangkan, sudah semangat. Kalau tidak ada SBK kemarin mungkin juga salah. Apa yang bisa lagi Bu saran dari saya? Mungkin karena Ibu pembelajaran yang kemarin ada diferensiasi prosesnya, ada yang berkelompok, ada yang mandiri, diferensiasi kontennya juga ada dari buku, dari bahan aja, dari YouTube juga ada. Mungkin Ibu kembangkan lagi nanti di bagian produknya, diferensiasi produknya gitu. Untuk penutupnya Bu ya, kira-kira dari percakapan kita hari ini apa yang didapatkan? Dan kita ada diskusi dari tadi awalnya ada refleksi Ibu, ada kekurangan dan kelebihan Ibu. Intinya seorang guru itu kalau dia mau mengajar harus belajar. Jadi sebelum membuat pembelajaran menyenangkan, kita harus buat rancang dulu pembelajaran yang menyenangkan yang sesuai dengan metode awalnya dan diikuti juga dengan individu anak yang unik. Karena anak itu mempunyai minat dan bakat berbeda ya Bu ya. Baiklah Bu, cukup pasca observasinya saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.